Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Semoga teman-teman senantiasa sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada pertemuan pertama ini bertemu dengan saya, Suci Jayanti, pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan silakan teman-teman siapkan alat tulis dan tempat ternyamannya agar nanti bisa fokus dalam menyimak materi. Adapun bahasan kita adalah mengenai membangun fondasi tartil dan tajwid kajian Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan pembentukan adab lisan. Keutamaan membaca Al-Quran ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nilai setiap huruf adalah 10 kali kelipatan kebaikan. Nah, ini menjadi sebuah renungan bersama untuk kita semua bahwa apakah cara baca kita selama ini sudah pantas mendapatkan nilai 10 kebaikan tersebut? Mari kita jujur pada diri sendiri, belajar agama terutama membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu merupakan pedoman kita dalam kehidupan dan pada hakikatnya adalah soal membangun koneksi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, untuk belajar Quran itu hukumnya pada setiap umat Islam, muslim-muslimah itu adalah wajib dalam membaca yang baik dan benar. Nah, adapun dibaca dengan cara tartil. Mengapa harus tartil? Yang pertama adalah koneksi hati. Membaca dengan perlahan membuat kita lebih mudah meresapi pesan ilahi yang Allah sampaikan dalam setiap ayatnya. Yang kedua, hak huruf. Teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu memiliki haknya masing-masing, sehingga memberikan setiap huruf hak dan tepat keluarnya atau makhraj yang benar dan sempurna saat diucapkan. Dan ketiga adalah maknanya terjaga, melindungi makna ayat suci dari perubahan arti yang tidak disengaja akibat kesalahan pengucapan. Dalam potongan ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ada kata fastabikul khairat. Artinya adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba dalam memperbanyak bacaan Quran kita. Fokus pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah membenarkan makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf. Yang kedua, memahami tajwid utama. Ini kita akan menggali hukum mad, ikhfa, dan alif lam dalam ayat pilihan. Dan ketiga adalah menanamkan kesadaran bahwa berusaha membaca dengan benar sebagai wujud adab lisan kepada Sang Pencipta. Makhraj yang pertama yang akan kita pelajari adalah perbedaan huruf ain dan hamzah. Huruf ain dan hamzah ini sama-sama tempat keluarnya dari tenggorokan, namun berbeda letaknya. Untuk huruf hamzah diucapkan dari pangkal tenggorokan atau terbawah pita suaranya, sedangkan huruf ain tempat keluarnya diucapkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, huruf hamzah ini adalah huruf yang pertama dalam huruf-huruf hijaiyah. Makhraj yang kedua yaitu huruf sin dan shad. Setelah itu ada huruf zal dan zai. Huruf sin, letak hurufnya adalah ujung lidah mendesis tipis dari ringan seperti huruf S. Artinya huruf sin ini dibaca tipis. Sedangkan huruf shad itu juga tempatnya di lidah, namun pangkal lidah terangkat sehingga terdengar lebih tebal daripada huruf sin. Selanjutnya yaitu huruf zal dan huruf zai. Huruf zal, ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf zai itu ujung lidah di belakang gigi seri bawah mendesis. Artinya bahwa huruf zai itu ujung lidah harus bertemu ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf zai letaknya adalah di belakang gigi seri bawah.
Hal utama dan yang paling penting dalam membaca Quran itu adalah memiliki tajwid yang benar. Karena dengan memasuki dunia tajwid artinya kita menghias suara dan menyempurnakan makna ayat Al-Quran. Ada banyak hukum tajwid yang akan kita ketahui, namun pada kali ini teman-teman kita fokus pada hukum tajwid yaitu mim mati dan mat. Mim mati ini di sini ada dua yang kita bahas. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu ba, dibaca samar dengan didengung di bibir. Yang kedua adalah izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu selain mim dan ba, bibir merapat, dibaca jelas tanpa dengung. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya, yaitu idgham syafawi, tapi tidak kita bahas hari ini. Untuk hukum bacaan mat, nah mat ini ada dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i atau mat cabang. Nah, fokus kita pada hari ini adalah mat jaiz munfasil, yaitu terjadi saat mat tabi'i bertemu huruf hamzah di kata terpisah. Kemudian nanti dibaca dengan 2, 4, atau 5 harokat. Hukum tajwid selanjutnya adalah ikhfa dan alif lam. Nah, ikhfa di sini yang kita fokuskan adalah pada ikhfa hakiki, yaitu nun mati yang bertemu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15, yang kita fokuskan adalah pada huruf shin. Nah, cara bacanya adalah suara disamarkan, bukan n murni, tapi disertai dengan dengung yang kemudian ditahan di rongga hidung. Sedangkan untuk hukum tajwid alif lam ada dua. Yang pertama adalah al-qamariyah yang berarti bulan, yaitu lam yang dibaca jelas, lidah menempel di langit-langit. Yang kedua adalah al-syamsiyah atau matahari. Ini yakni lam yang dileburkan langsung ke huruf berikutnya atau tasydid. Dalam mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran, teman-teman harus dibuat catatan bahwa ini bukan perlombaan kecepatan. Karena belajar membaca Al-Quran dengan tartil adalah perjalanan personal untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Baik, setelah mengetahui hukum tajwid, sudah mengetahui teori tentang cara membaca tartil, apakah teman-teman sudah siap untuk mempraktekannya hari ini? Ya, kesalahan membaca hari ini adalah pahala belajar untuk kesempurnaan bacaan di esok hari. Mari berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Setelah teman-teman, materi kita pada pertemuan yang pertama ini semoga bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk terus memperbaiki bacaan Quran, untuk terus belajar, dan tidak hanya pada diri kita sendiri, namun kemudian nanti kita bisa juga memberikan ilmu ini kepada orang lain. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di WA Group atau personal ke tutor paket C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.